Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya perwakilan dari kelompok 2, kelas teknik elektro A. Nama Muhammad Hakim Soedi, NPM 22150311017. Saya dan rekan-rekan saya pada kesempatan ini akan mempresentasikan sebuah materi mengenai penulisan kata dari gabungan kata hingga kata sandang, si dan sang. Yang kedua itu pemakaian tanda baca, titik dan koma, dan yang terakhir itu pembentukan istilah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2 TEA. Yang pertama ada Billy Christian Meliano Ginting, Gilang Lutfi Prasasta, Muhammad Arifin Ilham, dan saya sendiri. Saya di sini akan menyampaikan materi pertama mengenai penulisan kata dari gabungan kata hingga kata ganti. Gabungan kata sendiri adalah proses penyusunan dari dua kata yang berbeda dan membentuk makna baru. Gabungan kata ini dapat diberikan imbuhan, ada yang pada awalan atau akhirnya atau pada kedua-duanya. Untuk contohnya sendiri, yang pertama itu ada halal bihalal, tidak dipisah, garis bawahi, di sana diberi imbuhan pada akhir kata, dan menggaris bawahi yang tidak dipisah dan ada imbuhan pada akhirnya. Ada beberapa syarat untuk gabungan kata ini. Saya hanya memasukkan 3. Untuk yang pertama itu unsur gabungan kata termasuk istilah khusus itu ditulis terpisah. Contoh dari syarat ini yaitu cenderamata, model linear, dan duta besar. Semuanya ditulis secara terpisah. Yang kedua itu ada gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, tetapi tidak ditulis secara terpisah. Contohnya dilipat gandakan, penghancur leburan, pertanggungjawaban. Yang ketiga, gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran yang ditulis secara terpisah. Dengan contoh bertepuk tangan, menganak sungai, dan garis bawahi. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata sendiri adalah pemotongan kata sehingga mudah untuk ditulis, dilafalkan, dan dieja. Pemenggalan kata sendiri bisa dapat pada dua, yaitu pada kata dasar dan pada kata yang berimbuhan. Yaitu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, itu dengan contoh bu, ah, jadi di sana ada 2 huruf vokal di tengahnya dampingan, jadi di situ dipenggal, main dan niat. Yang kedua itu ada gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal, contoh banyak, kongres, dan makhluk. Yang ketiga ada diftong, ai, au, ei, dan oi yang tidak dipenggal. Contohnya itu pandai, saudara, dan survei. Nah, ini untuk pemenggalan kata pada kata yang berimbuhan. Yang pertama itu pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contohnya ini di sini itu berjalan, diambil, ke, kasih, membantu. Yang kedua, pemenggalan kata berimbuhan yang membentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar. Contohnya memakai, mengunci, dan menutup. Untuk penulisan kata yang ketiga ini adalah kata depan. Kata depan sendiri itu dapat digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu, tempat, dan kondisi atau suasana. Kata depan itu sendiri terdiri seperti kata di, ke, dan dari yang itu ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh untuk kata depan yaitu yang pertama, di mana dia sekarang. Yang kedua, ayo kita pergi ke toko swalayan. Dan yang ketiga, dia meloncat dari tebing yang tinggi. Untuk partikel sendiri adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Syarat-syarat dari tulisan kata partikel ini beberapanya yaitu yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Dengan contohnya yaitu bertepuk tanganlah mengikuti irama. Dan contoh yang keduanya itu siapakah gerangan dia. Dan untuk syarat kedua itu ada partikel pun
ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Nah, contohnya yaitu jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti ditulis serangkai. Dengan contoh bagaimanapun caranya, jadi punnya itu berhubung langsung dengan kata penghubung. Jadi penulisannya digabung. Tidak dipisah. Caranya pekerjaan itu harus selesai bersama. Untuk yang selanjutnya ada kata singkatan. Singkatan sendiri itu adalah huruf atau kumpulan huruf yang merupakan bentuk pendek dari kata aslinya, baik itu nama atau kata profesi atau apapun, itu bisa diberikan singkatan dengan diberi titik biasanya. Persyaratannya yaitu yang pertama, singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Dengan contoh LS, Lilis Suryaningsih dengan akronimnya. Untuk yang kedua, singkatan satuan ukuran, takaran dan timbangan, lambang kimia dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Dengan contoh KVA, kilo dengan akronim kilovolt ampere. Dan untuk yang ketiga, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur angkatan itu. Dengan contoh A.H. Nasution dengan akronim Abdul Haris Nasution. Dan untuk yang selanjutnya itu ada penulisan kata, angka, dan bilangan. Di angka itu di sini ada banyak angka, yaitu angka Arab dari 0 sampai 9 dan angka Romawi yang sudah kita ketahui bagaimana bentuk dari setiap angkanya itu. Dan untuk yang kedua ini, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Dan untuk contohnya sendiri di sini bab 2 Romawi, pasal 3 Arab, halaman 13 dari angka Arab. Dan di sini juga ada contoh dari penulisan pada ayat Al-Quran, yaitu pada surah Al-Alaq surah ke-96 ayat pertama. Dan yang ketiga, angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Dengan contohnya yaitu seperti Jalan Kartika 1 Romawi nomor 15. Dan untuk penulisan sekian ini yaitu untuk kata ganti. Kata ganti itu juga disebut dengan pronomina. Adalah kata yang digunakan untuk menunjuk suatu objek dan subjek, sehingga tidak diperlukan penyebutan ulang namanya. Untuk yang pertama ini ada kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya itu rumah itu telah kujual dan majalah ini boleh kau baca, tidak dipisah. Untuk yang kedua itu kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Contohnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin materi lain akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Lutfi Prasasta dengan NPM 22150311089. Saya dari kelas TEA dan saya dari kelompok 2 yang akan membawakan materi penulisan kata si dan sang. Dalam PUBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata si sebagai kata sandang memiliki serangkaian makna kata. Si merupakan kata yang dipakai di depan nama diri, yang memiliki konotasi akrab atau kurang hormat. Kata si juga merupakan kata yang mengkhususkan orang yang melakukan atau terkenal sesuatu. Selain itu, kata si juga dipakai sebagai sebutan, pujian, panggilan, ejekan, dan dipakai di dalam menyebutkan berbagai nama tumbuhan maupun binatang. Yang kedua adalah kata sang. Kata sang sebagai kata sandang menurut KBBI memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan kata si. Kata si dipakai di depan nama orang, binatang, maupun benda yang dianggap hidup atau dimuliakan. Sang juga biasa digunakan di depan nama atau sebutan dengan konotasi ejekan. Contoh penulisan kata si dan sang. Ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, si pencuri tertangkap sebelum ia berhasil kabur. Mereka memberikan penghargaan bagi si pemenang. Yang kedua adalah kata yang mengikutinya harus ditulis dalam huruf kapital apabila berupa nama julukan, nama orang atau tokoh dalam cerita. Keledai berterima kasih pada sang kancil. Contoh yang kedua, berkat kecerdikannya, si Tudo Merah berhasil melarikan diri. Yang nomor 3, kata sang harus ditulis dalam huruf kapital apabila diikuti dengan kata yang merupakan unsur nama Tuhan. Contohnya, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Contoh yang kedua, surah itu dibuat oleh umat Hindu
materi kedua yang akan saya bawakan adalah tentang penggunaan tanda baca titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, A titik bahasa Indonesia, 1 titik kedudukan. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru atau subjudul baru. Contohnya, 1 titik latar belakang, 2 titik masalah, 3 titik penyelesaian. Yang keempat adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya adalah jam 1:35 menit, 20 detik. Yang kelima adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya adalah Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Yang nomor 6 adalah tanda titik dipakai pada angka atau huruf yang sudah diberi tanda kurung dalam perinciannya. Misalnya, 1 dalam kurung bahasa Indonesia yang bertujuan, 2 dalam kurung bahasa negara. Yang nomor 7 adalah tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya adalah nomor rekening panitia seminar adalah 0015645678. Contoh lainnya adalah negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang nomor 8 adalah tanda titik tidak dipakai pada belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Contohnya 2 titik bahasa, 2.2 sastra. Yang nomor 8 adalah tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau yang nomor 9 adalah tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik atau gambar. Contohnya adalah grafik 4 sikap masyarakat perkotaan terhadap bahasa Indonesia, grafik 4.1 sikap masyarakat berdasarkan usia. Yang nomor 10 adalah tanda titik tidak digunakan pada judul dan subjudul. Contohnya, bentuk dan kedaulatan dalam kurung bab 1, UUD 1945 tutup kurung. Contoh lainnya adalah gambar 3 alat ucap manusia. Dan yang terakhir adalah tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima surat serta tanggal surat. Contoh, yang terhormat titik Rahmat Hidayat, S titik T titik Jalan Sumbawa nomor 18, Sumur Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Arifin Ilham dengan NPM 2215031098. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma dipakai dalam unsur-unsur suatu perencanaan atau pembelajaran dan jurnal. Contohnya sumber perpustakaan. Contohnya juga tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedang dalam kalimat majemuk. Contohnya bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya karena baik hati dia mempunyai nama. Tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat. Contohnya meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Penulisan tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru. Contohnya seperti hati-hati, ya, dan jalan licin. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya kata nenek saya, kata harus berbagi dalam kehidupan ini. Tanda koma dipakai di antara nama dan kalimat, alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berdasarkan. Contohnya berburu, Abdullah Jalan Kayu Manis 3 atau 18 Kelurahan Kayu Manis. Contohnya Kecamatan Mataram, Jakarta 13130. Penggunaan tanda baca juga tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru. Contohnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Contohnya kedua, dia mempunyai banyak teman karena baik. Tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Contohnya, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Tanda koma dipakai sesudah salam pembuka, salam penutup, dan nama jabatan penanda tangan surat.
Contohnya dengan hormat, hormat kami dan kepala badan. Penulisan tanda koma juga dipakai di antara nama. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi saya, yaitu pembentukan istilah. Sebelum memaparkan isi dari materi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Billy Christian Miano Ginting dari kelas TEA angkatan 2022 dengan nomor NPM 221503181. Baiklah, saya akan mulai masuk dalam pembahasan materi saya. Pembentukan istilah. Arti dari istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Pembentukan istilah itu terbagi dua, ada istilah umum dan ada istilah khusus. Nah, pengertian dari istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas dan menjadi unsur kosakata umum. Contoh dari istilah umum yaitu anggaran belanja, daya, nikah, penilaian, dan radio. Lalu ada istilah khusus. Istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Contoh dari istilah khusus ialah Bipatrid, Kurtosis, dan Pleistocene. Selanjutnya adalah pembentukan kata peristilahan. Nah, dalam kata peristilahan ini terbagi dalam beberapa bentuk. Bentuk pertama yaitu kata dasar peristilahan. Kata dasar peristilahan ialah bentuk bahasa yang dipakai sebagai istilah dengan tidak mengalami penurunan bentuk atau dipakai sebagai alat istilah yang berbentuk turunan. Contohnya impor, ion, kasasi, dan lain-lain. Bentuk selanjutnya adalah imbuhan peristilahan. Imbuhan peristilahan ialah bentuk yang ditambahkan pada bentuk dasar sehingga menghasilkan bentuk turunan yang dipakai sebagai istilah. Imbuhan berupa awalan, akhiran atau gabungannya, dan sisipan. Contohnya ke tambah jenuh, tambahan, menjadi kejenuhan yang berasal dari kata jenuh. Selanjutnya adalah bentuk kata ulang peristilahan. Kata ulang peristilahan ialah istilah yang berupa ulangan kata, dasar seluruhnya atau sebagiannya, dengan atau tanpa pengimbuhan dan perubahan bunyi. Contohnya, kuning menjadi kekuning-kuningan, langit menjadi langit-langit. Lalu ada bentuk gabungan kata peristilahan, ialah istilah yang terbentuk dari beberapa kata. Contohnya, pusat listrik tenaga air dan angkatan bersenjata. Lalu bentuk perangkat kata peristilahan ialah kumpulan istilah yang dijabarkan dari bentuk yang sama, baik dengan proses penambahan, penguraman, maupun dengan proses penurunan kata. Contoh dari perangkat kata peristilahan yaitu absorb dengan pengertian serap, absorbate dengan pengertian zat terserat atau bisa disebut juga dengan absorbat. Selanjutnya adalah sumber istilah. Sumber istilah terbagi menjadi kosakata dari bahasa Indonesia, kosakata dari bahasa serumpun, dan kosakata dari bahasa asing. Kosakata dari bahasa Indonesia yaitu bahasa umum baik yang lazim atau tidak lazim. Contoh dari kosakata bahasa Indonesia yaitu suaka politik dan gaya. Lalu kosakata dari bahasa serumpun jika tidak ada kata yang sesuai di dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu istilah yang lazim, nyeri dari bahasa Sunda, istilah yang tidak lazim, gawai dari bahasa Jawa. Lalu ada kosakata dari bahasa asing. Jika tidak ada istilah yang tepat di bahasa Indonesia dan serumpun, maka istilah dapat diambil dari bahasa asing. Contoh dari kosakata dari bahasa Inggris. Akses menjadi akses, cyber menjadi siber. Lalu ada cara pembentukan istilah. Cara pembentukan istilah itu terbagi tiga. Ada penerjemahan, penyerapan, dan penyerapan sekaligus. Penerjemahan itu menerjemahkan dengan memperhatikan kesamaan dan kepadanan konsep. Contoh dari pembentukan istilah dengan menggunakan metode penerjemahan. Contoh, Education Network dengan arti pengobatan jaringan. Lalu Brother in Law dengan arti kakak ipar. Selanjutnya penyerapan. Nah, dalam penyerapan sendiri memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama lebih cocok karena konotasinya.
Yang kedua, istilah lebih singkat daripada terjemahan. Dan yang ketiga, istilah yang diambil lebih mudah tercapainya kesepakatan jika bahasa Indonesia lebih banyak sinonimnya. Contohnya, dakwah menjadi dakwah, zat menjadi zat. Lalu yang terakhir, penerjemahan dan penyerapan sekaligus. Menerjemahkan dan menyerap bahasa asing dalam satu waktu. Contohnya, subdivision dengan arti subbagian, bound morphem menjadi morfem terikat. Sekian dari materi saya. Terima kasih.